Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal allamal Qur'an wa 'allamahul bayan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khairul bashar wal insan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat Masjid Asy-Syarif rahimakumullah. Betapa bahagianya kita diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, diberikan kehidupan oleh Allah, dicukupi semua kebutuhan hidup oleh Allah. Namun sedikit sekali yang mau bersyukur. Apa cukup bersyukur kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin? Apa cukup itu? Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, hari ini saya sebagai khatib mengingatkan diri sendiri dan mengajak kepada jamaah. Setiap Jumat diingatkan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Yang pertama mengingatkan untuk takwa. Yang kedua tawakal. Yang ketiga yaitu tentang sabar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tidak lebih dari itu. Kita diberikan kehidupan oleh Allah. Sebagai mukadimah saya tadi, Dialah Allah yang telah menjadikan alladzi ja'ala lakumul arda, yang telah menghamparkan bumi ini, was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan Dialah yang menciptakan langit sebagai naungan kita, yang diperintahkan oleh Allah langit tadi menurunkan air hujan untuk menghidupi manusia dan semua yang di atas bumi ini. Makanya di ayatnya sebagai rizki. Kita bersyukur kepada Allah. Namun bersyukurnya tadi di situ ayat itu tahtimul ayat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ditekankan lagi akidah di sini. Maka jangan jadikan tandingan-tandingan Allah, sekutu Allah, kompetitor Allah di atas muka bumi ini. Kita lebih mementingkan sesuatu dibandingkan pentingnya kita kepada Allahus Samad. Kita bergantung hanya kepada Allah, mengabdi, menyembah, bersujud hanya kepada Allah, memohon pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan adanya musibah seperti ini, ikhtiar wajib. Ikhtiar itu, usaha itu merupakan bagian dari ibadah, bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar. Namun apapun yang terjadi menimpa pada diri kita, itu merupakan bagian dari rahmat. Beda. Kalau tadi pengabdian,
tapi feedbacknya itu rahmat. Apapun, mau pahit, getir, mau manis, semuanya itu rahmat. Ingat itu rahmat, lupa juga rahmat. Manis rahmat, pahit pun rahmat. Nah, ketika kita mampu menerima itu, namanya baru tawakal. Tapi kalau kita menerima apa adanya, belum ikhtiar, itu namanya putus asa. Jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita menyikapi semuanya ini. Nanti dibuka di Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan di ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman yamshuna 'alal ard haunan. Sebagai hamba Allah yang maha pemurah, maha pemberi rahman, maha pengasih. Ciri-cirinya orang baik juga yang disebut tergolong hamba Allah yang baik. Di sini di awalnya disampaikan, yaitu ketika yamshu, berjalan alal ad, di atas bumi ini, haunan, yaitu dengan sopan santun, dengan tenang, tetap berjalan menuju ridhonya Allah. Ketenangan tadi karena didasari oleh iman dan ilmu. Oleh karena itu, kalau jamaah semuanya mungkin di sini yang usianya di atas 50 otomatis mengenal terjemahan Al-Quran dulu ada di awal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, diterjemahkan dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah dan penyayang. Allah itu murah, semuanya mendapatkan rizki dari Allah, dari kata Rahman ya, global, semuanya. Enggak peduli itu Muslim, enggak peduli itu Nasrani, enggak peduli itu Yahudi maupun kafir, tetap menerima rizki karena kemurahan Allah. Tidak peduli bangsa apa, suku mana, tidak peduli akhlaknya baik maupun buruk, semuanya menerima rizki karena rahmannya Allah. Namun ada bedanya ketika dia menerima rahim apa tidak, menerima sayangnya Allah apa tidak, tergantung actionnya, tergantung amalnya, tergantung perbuatannya. Ketika kita mencari nafkah pekerjaan yang baik, insya Allah mendapatkan rahman dan rahimnya Allah. Tapi ketika kita mencari nafkah, bekerjanya dengan cara yang dolim, cara yang tidak baik, dapat rizki, dapat duit, bisa makan, namun jangan harapkan mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Copet, dapat duit. Rampok, koruptor, dapat duit, tapi jangan harapkan mendapatkan sayangnya Allah, justru mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat sumpahnya dari sesama manusia. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ayat tadi nanti di Al-Furqan dibuka lagi, di ayat itu dilanjutkan setelah yamshun 'alal ard haunan wa khatabahumul jahiluna qalu salam. Ketika bertutur kata, dia tetap qalu salam, tutur kata yang sopan dan santun, tutur katanya yang enak di telinga dan diterima sejuk di hati. Kadangkala enak di telinga, benar, tapi di dalam hati terasa sakit.
bagi yang mendengarkan. Itu belum tergolong manusia hambanya ibadur rahman. Ini tutur katanya, di situ dikatakan khotobahumul jahil. Ketika dia bertutur kata dengan orang yang bodoh, jahil. Jahil itu bermakna macam-macam. Bisa dikatakan bodoh, bisa dikatakan dolim, bisa dikatakan orang yang menyakiti kita. Tapi kita masih mampu menerima dengan sopan dan santun. Itu baru hebat. Ya. Nanti di ayat itu dilanjutkan, walladzina yabituna lirabbi sujjadan wa qiyama. Jadi orang-orang yang tingkah lakunya baik, berhubungan hablum minannasnya baik, dan dia setiap hari terutama di waktu malam dia tidak lupa sujud, tidak lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Itu yang kedua. Jadi mudah-mudahan kita dengan musibah seperti ini, kita justru mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kepedulian kita kepada sesama. Itu yang lebih penting lagi. Oleh karena itu, sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa sebaik-baiknya kita semuanya yaitu apabila bermanfaat untuk orang lain. Jadi setiap apa yang kita hadapi, musibah apapun, itu pasti dua solusinya. Yang pertama, ketika ditimpa diri kita, kita sabar. Tapi ketika kita melihat orang lain yang ditimpa, kita peduli. Jadi jawaban dalam konteks musibah ini, Allah mencari mana yang lebih taat dan mana yang lebih peduli kepada sesama. Itulah Rahman dan Rahim Allah. Jadi Rahman ketika kita manain sebagai kacamata akidah, yaitu menunjukkan keagungan, eksistensi, kredibilitas zatnya Sang Khalik. Tapi ketika kita lihat dengan kacamata akhlak, sejauh mana kita dermawan, peduli, pemurah kepada sekitar, itu akhlak. Makanya kalau kita belajar Asmaul Husna itu dipandang dari kacamata akidah, itu akan menambah ketauhidan, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Tapi ketika kita pandang dari sudut akhlak, insya Allah kita maksimal untuk mengamalkan nilai-nilai value yang positif itu. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang pemurah. Kita mengamalkan, mengaplikasikan sifat Rahmannya Allah dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, sabar. Apapun yang menimpa pada diri kita, sabar. Apa sabar? Nanti dibuka di Al-Baqarah mulai dari 153 dan ditutup ayatnya yaitu 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika shalawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika orang sabar, yang akan didapatkan feedback dari Allah yaitu rahmat, wa ulaika shalawatum mir rabbihim warahmah, mendapatkan penghargaan dulu yang pertama, mendapatkan dinaikkan derajatnya. Semua yang melewati ujian ini, siapapun setelah semesteran UTS, insya Allah naik kelas. Itulah sholawatu min rabbihim, akan mendapatkan penghargaan, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa rahmah, dan mendapatkan limpahan rahmat. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, yaitu
ketika kita mau sabar, insya Allah janjinya Allah di ayat itu akan diberikan hidayah. Itu masih bahasa Arab. Akan diberikan petunjuk. Dengan bahasa lain, Allah memberikan solusi. Insya Allah bangsa negeri kita, khususnya bangsa Indonesia ini, diuji dengan semuanya ini, dengan COVID dan segalanya. Saya yakin semuanya sudah menerima sinyal-sinyal positif dari COVID ini. Salah satunya yang tadinya ngaji mungkin di BSD, sekarang bisa ngaji nasional dengan adanya Zoom, dengan adanya Facebook, dengan adanya Instagram, dengan medsos. Kita bisa ngaji di masjid Asy-Syarif ini, namun mustamiknya, semua pendengarnya, semua yang ikut belajar dari seluruh Nusantara dan sampai seluruh luar negeri kita tercinta ini, alhamdulillah. Dan sekarang maaf sedikit saya tambahkan, ketika COVID ini orang yang belajar Al-Quran bertambah banyak. Orang yang belajar Al-Quran bertambah banyak. Setiap hari setiap hari habis subuh tahsin itu sampai 260 sekarang. Dan itu seluruh Indonesia, dari jam 5:30 sampai 7:30. Yang kelas reguler jam 8 sampai jam 10 itu bukan main yang ngantrinya. Yang kelas privat bukan main banyaknya setiap malam dan habis asar. Jadi orang yang belajar Al-Quran setelah COVID ini banyak sekali. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, membukakan pikiran kita penuh dengan cahaya hidayah Allah, penuh dengan ilmunya Allah, agar kita mampu membaca Iqra bismi rabbik, mampu membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terjadi di alam semesta ini dengan menyebut asma Allah. Insya Allah dibukakan hati kita penuh dengan cahaya hidayah. Mudah-mudahan kita semuanya dan anak cucu kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan solusi negeri kita ini, dan anak-anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhal azim li wa lakum wastaghfiruhul ghafurur rahim. Alhamdulillah, syukurillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam. Duhai Rabb kami, Engkau yang melimpahkan kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau berikan limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rizki yang Kau berikan kepada kami, Ya Razzaq. Duhai Rabb kami, berikanlah hati kami, fikiran kami penuh rasa syukur kepada-Mu, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rabb kami, ketika kami beribadah, kita beramal soleh, kami beramal soleh. Itulah bukti syukur kami, Ya Rabb, agar kami selalu tunduk patuh kepada-Mu, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rabb kami, ampuni kami, Ya Allah, apabila kami lalai bersyukur kepada-Mu. Maafkan kami apabila kami tidak maksimal beribadah kepada-Mu.
Ya Allah ya Rabb kami, Ya Basiru ya Ghaffar, Ya Sami'u ya Ghafur. Engkau yang maha melihat, maha mendengar. Pada detik ini ya Allah, saat ini ya Allah, kami semuanya merundukkan kepala kami dan hati kami hanya untuk menuju ridho-Mu dan hanya untuk memohon kepadamu. Engkau ampuni kami, Engkau hapuskan noda dan dosa yang ada pada diri kami, kokohkan keyakinan kami, mantapkan keimanan kami. Ya Allah, Ya Hadi, Ya Rasyid, Ya Allah, Ya Rabb kami, hanya Engkau lah ya Allah yang mampu membimbing kami. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar, tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang menuju ridho-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami, jadikan anak cucu kami, dzurriyyah kami, anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepadamu, berbakti kepada nusa dan bangsa, taat kepada orang tua, karena tunduk patuh kepadamu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.